Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel Ummius. Di video kali ini kami akan berikan kunci jawaban untuk tryout kompetensi pedagogik yang ketiga ya. Oke, kita langsung aja biar waktunya nggak terlalu panjang ya. Soal yang pertama nih ya, kalau 1 sampai 4-nya identitas, jadi ini secara otomatis jadi nomor 5 gitu ya. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran adalah A. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. B. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasan. Kalau ada yang salah ketik, mohon maaf ya. Nah, jadi ini jawabannya adalah karena di soal ini adalah behavioristik. Nah, behavioristik ini dia sangat erat sekali dengan stimulus ya. Maka jawaban kita adalah C. Ya. Soal berikutnya, pembelajaran menggunakan sosial media memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi dan pemikiran secara bersama. Salah satunya melakukan pembelajaran kelompok menggunakan Google Share. Pembelajaran menggunakan web maupun sosial media sejalan dengan teori A. Humanistik, behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Kognitif. Jadi di sini clue-nya adalah memberikan kesempatan kepada siswa ya untuk berinteraksi, berkolaborasi dan seterusnya. Nah, maka ini berarti memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri dengan bekal pengetahuan yang dia punya. Maka ini adalah konstruktivistik. Oke. Soal berikutnya. Berikut ini adalah pedoman penskoran soal ya. Dengan soal adalah sebagai berikut. Sebuah bak penampungan air berbentuk balok berukuran panjang 100 cm, lebar 70 cm dan tinggi 60 cm. Berapa literkah ini ya isi bak penampungan mampu menyimpan air? Nah, pedoman penskoran di atas ini merupakan A. Bentuk isian singkat, B. Bentuk uraian objektif, C. Bentuk uraian non-objektif, dan D. Bentuk objektif dan non-objektif. Dan jadi di soal ini rumus ini ya, kalau siswa atau peserta didik jawab dia rumus balok, isi balok itu panjang kali lebar kali tinggi, maka dia dapat skor 1. Kalau dia memasukkan nilai panjang, lebar, dan tinggi dengan benar, maka dapat skor 1 juga. Kalau hasil perkaliannya benar, maka jawabannya maka skornya 1 juga. Kemudian kalau dia benar mengkonversikan ke dalam liter, maka skor 1 juga ya. Sorry, ini caranya dulu, baru hasilnya benar, maka skor 1 dan skor 1. Maka total skor menjadi 5. Nah, ini kan soalnya bentuk uraian ya. Namun jawabannya sudah dibakukan. Jadi jawabannya harus ini gitu. Harus yang ini ya. Jadi poin 1 2 3 4 5 ini jawabannya harus ini. Selain ini berarti salah. Gitu. Berarti dia bentuk uraian yang objektif. Gitu ya. Jadi kalau objektif itu dia jawabannya itu udah dibakukan, memang harus itu jawabannya gitu ya, teman-teman. Oke, soal berikutnya. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa, B. Mengumpulkan lembaran-lembaran hasil jawaban tes harian dan sumatif siswa, C. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah, kemudian D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan oleh guru dan rekan siswa dalam bentuk album sebagai bukti hasil belajar. Oke, jadi ini jawabannya sudah sangat jelas sekali ya, jawabannya adalah D ya. Jadi kalau untuk portofolio itu dia mengumpulkan semuanya, tidak hanya untuk hasil belajar siswa aja gitu ya, tapi semua masukan, kritik gitu ya kan, saran dari teman-temannya juga harus dimasukkan. Oke, soal berikutnya.
hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut ini merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali. Nah, berarti yang bukan manfaat dari penilaian ya. Jadi yang A, memperbaiki program pembelajaran. B, menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C, menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. Dan D, mengadministrasikan hasil penilaian. Jadi ini ya, yang bukan merupakan manfaat penilaian adalah mengadministrasikan hasil penilaian. Jadi yang diadministrasikan itu hasil evaluasi ya. Jadi kalau untuk manfaat dari penilaian ini ya A, memperbaiki program pembelajaran, memberikan remedial, dan memberikan pengayaan. Oke, soal berikutnya. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas, seorang guru melakukan kegiatan berikut. 1. Menganalisis hasil ujian siswa sebelum menentukan jumlah siswa yang belum tuntas. 2. Memisahkan siswa yang nilainya di atas dan di bawah standar, kemudian memilih metode mengajar yang berbeda untuk kedua kelompok. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap kelemahan metode yang digunakan dan memperbarui pada pelajaran berikutnya. Yang keempat, menerapkan metode mengajar bagi siswa yang menjalani remedial. Kegiatan yang dapat memperbaiki kualitas pembelajaran guru adalah A1, 2, 3, B1 dan 2, C2 dan 4, D1, 2, 3 dan 4. Oke. Nah, untuk poin 1 ya harus dianalisis dulu ya, baru ditentukan yang pengayaan mana, yang remedial mana gitu ya. Kemudian yang kedua, ya jelas memisahkan siswa, terus dikasih metode yang berbeda untuk yang di atas rata-rata nilainya dan di bawah rata-rata nilainya. Kemudian yang ketiga, melakukan refleksi, ya jelas. Nah, kemudian kalau yang keempat, menerapkan metode mengajar bagi siswa yang menjalani remedial. Jadi tidak hanya untuk yang remedial saja ya. Jadi ini jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jadi metode mengajar ini ya bukan hanya untuk yang remedial aja kan, yang pengayaan juga harus ditetapkan metode tertentu. Oke, nomor berikutnya ya. Sorry, kelewatan. Guru yang tampil melaksanakan PTK atau penelitian tindakan kelas akan merasa lebih percaya diri. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut, kecuali 1. A. Munculnya perasaan lebih mampu dibandingkan teman sejawat yang lain. B. Berkembangnya kemampuan guru dalam pembelajaran. C. Tumbuhnya rasa puas terhadap pembelajaran yang dikelola. D. Munculnya perasaan mampu memecahkan masalah sendiri. Nah, jadi ini yang bukan faktor seorang guru itu tampil PTK ya, yaitu A. Munculnya perasaan lebih mampu dibandingkan teman sejawat lainnya. Ya nggak perlu juga kan, walaupun memang benar dia mampu ber-PTK dengan baik, ya nggak perlu juga merasa lebih mampu gitu ya kan, nggak perlu ada mohon maaf, ada kesombongan dalam dirinya kan gitu, nggak perlu ya. Itu dia, jadi jawabannya A ya. Oke, berikutnya, upaya merencanakan pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Yang A, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya memiliki kesulitan yang lebih tinggi. Kemudian yang B, memberikan tambahan materi berupa bahan ajar, sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Kemudian yang C, memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat kesulitan yang memiliki variasi lebih tinggi, kesulitan instrumen tesnya yang sesuai dengan instrumennya yang sesuai. Kalau yang D, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Nah, kalau yang A, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dengan pengerjaan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Nggak harus yang
tinggi juga gitu ya. Yang penting kan sebenarnya harusnya dia sesuai aja gitu dengan materi yang diberikan juga gitu. Kalaupun dikasih materi ternyata dikasih materi ajar, dikasih tesnya yang lebih tinggi malah nggak sesuai, ya jadi berat sama si siswanya gitu ya, nggak sampai dia untuk pengayaan gitu. Kalau yang B, memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Penerbit yang berbeda, tapi kalau tingkat kesukaran atau kesulitannya sama, ya sama saja, nggak ada perbedaannya gitu ya. Kalau yang C, memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang lebih tinggi serta instrumen tes yang sesuai, ya ini yang lebih tepat ya. Jadi dikasih materi yang lebih sulit ya, atau yang lebih mendalam lagi, kemudian dikasih soal tesnya yang sesuai dengan materi yang dikasih gitu. Oke, soal berikutnya. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan, peringatan, serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi masalah tersebut? Oke, yang A, memanggil siswa dan menasehatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Yang B, apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Yang C, saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk ke kelas dan menyita HP untuk sementara waktu. Yang D, menemui siswa tersebut dan membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Oke. Untuk poin A ini bisa kita lakukan juga, tapi ini kan secara personal ya. Kemudian kalau yang B boleh kita keep dulu. Kalau yang C ini dapat dilakukan, tapi ini akan mengganggu teman-teman yang lain gitu ya, yang nggak bawa, jadi tetap harus kena periksa kan, karena namanya memeriksa berarti semuanya diperiksa, bukan hanya si A saja, belum tentu si A bawa juga gitu kan, ternyata yang bawa si B kan, kira-kira seperti itu, jadi kurang efektif gitu ya. Kemudian yang D, menemui siswa tersebut kemudian teguran langsung, berarti ini juga personal. Nah, untuk yang berkelanjutan gitu ya, ada tindak lanjutnya, maka seharusnya guru atau kita ini melaporkan hal ini pada wali kelasnya dan juga guru BK. Jadi biar ada penanganan lebih lanjut oleh keduanya ya, oleh wali kelas dan juga oleh guru BK-nya gitu. Oke, soal berikutnya. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya yang kebetulan anaknya sekolah di tempat Anda mengajar. Nah, datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Yang A, memenuhi permintaan teman Anda sebagai alasan masuk akal, tetapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. Yang B, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Yang C, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poin dikurangi. D, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Jadi ini soalnya antara guru ini mau mematuhi peraturan atau mau bersetia kawan gitu ya. Nah, boleh-boleh saja untuk membantu teman, tetapi ketika kita di dalam satu aturan, maka ya aturan itu harus dijalankan walaupun mungkin agak berat menjalankannya, namun yang namanya aturan harus dipatuhi. Maka
Jawaban untuk soal ini adalah tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai dengan aturan. Ya, jadi ini sebagai teguran juga ya kepada teman Anda tersebut agar lebih mempersiapkan diri lah gitu ya untuk berangkat kerja dan sekolah anaknya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian soal berikutnya, seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang tuanya bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika dan kimia. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Yang A, menasihati si anak untuk patuh kepada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berniat menjerumuskan anaknya. Yang B, memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenali secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. Kemudian yang C, bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan yang objektif. Yang D, melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi dengan A agar orang tua memahami potensi anaknya. Oke, untuk soal ini ya, kita lihat kalau yang opsi A ini memang benar ya. Memang sebagai guru tugas kita juga menasihati, mengingatkan siswa bahwa yang dilakukan orang tua adalah yang terbaik untuk anaknya. Tapi kita lihat kondisi yang seperti apa gitu ya. Kalau yang B, memberikan saran kepada orang tua, ini juga bisa sih kita lakukan. Kalau yang D, melakukan kunjungan rumah, mungkin ini sudah di luar pembelajaran ya. Kalau saya bilangnya udah di luar jam kerja, ini mungkin bisa dilakukan tapi ini ya secara pribadi gitu. Nah, kalau yang C, bersama guru BK ya, wali kelas memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Wali kelas membawa data-data dari si siswa, kemudian si guru BK juga seorang anak berniat pada kelompok, bisa dibaca lagi lah ya. Nah, oke, kita lihat dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ya yang bisa dilakukan oleh wali kelas adalah bersama guru BK, wali kelas memfasilitasi pertemuan antar siswa dan orang tuanya, kemudian mendiskusikan secara bersama-sama apa yang langkah yang akan diambil dengan berdasar pada data-data yang dimiliki oleh wali kelas dan juga guru BK, karena kedua guru ini kan punya data perkembangan siswa di sekolah ya. Jadi mau mengambil keputusan IPA atau IPS, lebih baik merujuk kepada data kemampuan, data kognitif, kemudian tingkah laku, sikap dari siswa ini gitu ya. Jadi kalau misalnya dia mampu di IPA tapi dia maunya di IPS, nah berarti kan dia butuh motivasi atau dia butuh masukan, butuh support supaya dia bisa meyakin kalau dia tuh bisa di IPA gitu. Nah, kalau memang dia benar-benar sesuai dengan minatnya di IPS, maka orang tua harus diberikan pemahaman ya bahwa si siswa ini berdasarkan minatnya dan berdasarkan data memang dia lebih condong ke IPS. Jadi memang orang tua harus diberi pengertian supaya bisa legowo menerima keputusan anak, kira-kira seperti itu. Oke, soal berikutnya,
Mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah merupakan kegiatan yang dilakukan guru dalam sintaks model pembelajaran problem based learning, yaitu pada tahapan jadi ini pembelajaran ini pembelajaran. Nah, ini pembelajaran PBL ya. Di sini yang diminta soal adalah kegiatan apa ini? Mengumpulkan informasi, melakukan eksperimen. Ini di tahapan yang mana gitu ya di dalam PBL. Nah, berarti ini dia di dalam PBL adalah membimbing penyelidikan individu maupun kelompok ya. Karena kan sudah jelas nih melakukan eksperimen ya kan. Kemudian ada mengumpulkan informasi. Jadi ini kan satu penyelidikan gitu ya. Oke, soal berikutnya. Kegiatan pengolahan data yang dilakukan dengan mengklasifikasikan, mengurutkan, menghitung, membagi, dan menyusun data dalam bentuk yang lebih informatif serta menentukan sumber data yang lebih bermakna merupakan tahapan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, yaitu mulai dari mengklasifikasikan ya. Berarti ini menghitung, mengurutkan, membagi. Nah, berarti ini sudah masuk ke mengasosiasikan ya, karena sudah masuk mengklasifikasikan, mengurutkan, menghitung, membagi, menyusun data udah komplit ya. Jadi dia mengasosiasikan. Kalau dia mengumpulkan data, ya berarti hanya mengumpulkan data saja, belum mengurutkan, belum menghitung dan sebagainya. Kalau mengkomunikasikan, harusnya di sini ada mengkomunikasikan, tapi tidak ada ya disampaikan dalam soal. Kemudian untuk mengamati ya, ini sudah lebih dari mengamati ya, makanya jawabannya adalah B. Oke, berikutnya. Guru menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan proses kerja yang mewakili profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital. Merupakan deskripsi dari standar model kerja dan belajar digital age. Jadi ini teman-teman boleh lihat ini di pembelajaran abad 21 nih ya, yang penerapan TIK gitu ya. Kemudian nomor 19 ini atau soal berikutnya, meningkatkan praktik profesional secara terus-menerus, memodelkan pembelajaran seumur hidup, dan memamerkan para pemimpin dalam komunitas sekolah dan profesional dengan mempromosikan dan mendemonstrasikan penggunaan alat-alat digital dan sumber daya secara efektif. Merupakan peran guru dalam era digital, yakni yang mana? Ya, apakah A. terlibat dalam pertumbuhan profesional dan kepemimpinan guru, B. mempromosikan dari model digital, citizenship dan tanggung jawab, merancang dan mengembangkan pengalaman dan penilaian pembelajaran sesuai digital age, kemudian D. memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. Kalau ini karena di sini ada meningkatkan praktek profesional secara terus-menerus ya. Berarti kalau secara terus-menerus maka guru tersebut ya ini harus terlibat di dalam kegiatan ini. Jadi maka ini pilihan jawaban kita adalah terlibat dalam pertumbuhan profesional dan kepemimpinan guru. Ya. Karena dia kan terus-menerus, jadi memang harus terlibatlah guru tersebut dalam kegiatan itu ya. Oke, berikutnya, peserta didik di era digital dapat menggunakan perangkat nirkabel bergerak atau internet sebagai media peralatan interaktif kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer yang disebut ya. Jadi ada dua kegiatan belajar ya yang memanfaatkan di media digital berbasis komputer ini, yaitu interactive with others dan interactive tool. Nah, jadi kalau dapat menggunakan perangkat nirkabel bergerak atau internet ini termasuk dari interactive tools ya. Kalau interacting with others ini berarti interaksi
dengan orang lain gitu ya. Misalnya mengirim pesan ya, kemudian mendengarkan atau menerima tugas melalui voice note dan sebagainya. Jadi itu interacting with others gitu ya. Kemudian soal berikutnya, penilaian harus mampu mengukur kompetensi hasil belajar sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan, sehingga penilaian tersebut tetap tepat sasaran. Hal ini merupakan prinsip penilaian, yaitu, jadi prinsip penilaian ini ada 9 ya. Nah, kalau dia jadi terbuka, akuntabel, objektif, valid, kemudian berkesinambungan, kemudian adil dan seterusnya ya, teman-teman bisa lihat tuh di prinsip penilaian. Nah, kalau dia mampu mengukur hasil belajar sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan, maka ini termasuk prinsip penilaian, yaitu valid ya. Jadi valid ini dia adalah prinsip penilaian yang mengukur apa yang harusnya diukur gitu ya. Oke, soal berikutnya, bentuk tes yang cocok untuk mengukur sejauh mana peserta didik dapat mengoperasikan komputer dengan baik adalah A. Tes uraian bebas, B. Tes lisan, C. Tes keterampilan, dan D. Tes objektif. Jadi ini kalau untuk mampu mengoperasikan komputer dengan baik ya, berarti ini harus dengan keterampilan ya. Jadi ini jawabannya adalah tes keterampilan. Kemudian lanjut, yang tidak termasuk kompetensi kepribadian guru adalah A. Memiliki perilaku positif terhadap anak didik, B. Kemandirian dalam bertindak dan etos kerja guru, C. Berkomunikasi dan bergaul efektif dengan peserta didik, D. Bertindak sesuai norma religius, iman, takwa, dan ikhlas serta mampu diteladani oleh siswa. Ini A, B, ini iya ya. Nah, D juga iya. Jadi ini jawabannya C ya, berkomunikasi dan bergaul efektif dengan peserta didik. Ini maksudnya seperti apa nih? Ya, kayaknya kurang tepat nih, bergaul efektif nih yang gimana gitu ya. Jadi ini bukan termasuk kompetensi kepribadian guru. Kemudian berikutnya, seorang guru aktif dalam pembinaan UKS dan pembinaan kepramukaan. Ini berarti guru tersebut telah melaksanakan kompetensi A. Sosial, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Pedagogik. Nah, berarti ini dia sosial ya, karena ini kan ini nggak termasuk dari pedagogik ya. Ini kan bagaimana dia hubungannya dengan stakeholder yang lain lah gitu ya untuk di sekolah gitu. Kemudian soal berikutnya, jika Bu Ani ingin memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya melalui PTK, pilihan rumusan masalah PTK yang paling tepat untuk kegiatan PTK yang akan dilakukan Bu Ani adalah A. Bagaimana mengaktifkan siswa dalam berbicara, B. Apakah sumber belajar dapat menolong siswa berlatih berbicara, C. Apakah kemampuan berbicara dapat dilatihkan secara intensif dengan memanfaatkan laboratorium bahasa, D. Bagaimana cara memberikan latihan berbicara dalam bahasa Inggris agar mampu meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Oke, ingat lagi ya teman-teman, kalau PTK ini adalah fungsinya atau tujuannya untuk memperbaiki pembelajaran ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, proses belajar mengajar gitu. Nah, kalau kita lihat untuk option A, bagaimana mengaktifkan siswa, berarti yang tanya itu caranya saja, belum termasuk dalam PTK gitu ya. Kemudian apakah sumber, berarti hanya mempertanyakan sesuatu gitu. Kalau yang C, apakah kemampuan berbicara dapat dilatihkan, ini juga enggak ya. Nah, kalau yang D, bagaimana cara memberi latihan berbicara dalam bahasa Inggris agar mampu meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Jadi memangnya untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa ya. Jadi yang tanya, jadi jawabannya ini adalah D ya, bagaimana memberi latihan berbicara dalam bahasa Inggris agar mampu meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Oke, soal berikutnya,
Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Mengadakan remedial. B. Merencanakan pengajaran remedial. Yang tadi A mengadakan tes remedial ya. Kemudian B. Merencanakan pengajaran remedial. C. Mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. Kemudian D. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Jadi upaya guru untuk menganalisis ini ya, ini jawabannya D ya, mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan di kelas gitu ya. Karena yang diminta di sini untuk memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar. Berarti kan ini berlaku untuk seluruh kelas gitu ya, untuk satu kelas itu. Kemudian selanjutnya, pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar adalah A. Penilaian hasil kinerja oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil kerja, dan memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian B. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. D. Kriteria kelulusan ujian nasional dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Jadi ini yang ditanya berarti mengenai penilaian ya. Jadi penilaian hasil belajar merupakan adalah penilaian oleh pendidik yang digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Juga digunakan sebagai laporan hasil kerja dan juga untuk memperbaiki proses pembelajaran ya. Jadi ini jawabannya adalah A. Kemudian lanjut, untuk menghindari penilaian yang subjektif untuk memudahkan guru dalam menilai prestasi yang dicapai peserta didik, maka dalam penilaian ranah psikomotorik guru menggunakan ya, jadi psikomotorik ini keterampilan ya. Maka kalau keterampilan itu menggunakan tes performance ya, jadi keterampilan ini ya. Kemudian selanjutnya, penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomani adalah penilaian harus dilaksanakan secara, oke ini tadi yang saya katakan prinsip penilaian tadi ya teman-teman ya. Jadi untuk prinsip penilaian itu ada sahih atau valid ya, kemudian adil, objektif, terbuka, bermakna, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu, sistematis, menggunakan acuan kriteria dan tabel ya. Jadi ya komplit nih. Oke, soal berikutnya, kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi mata pelajaran, B. Standar kompetensi lulusan, C. Kompetensi dasar, D. Kompetensi. Jadi ini jawabannya adalah kompetensi dasar ya, karena untuk setiap tingkat. Oke, ini kompetensi dasar. Kemudian soal selanjutnya, menerapkan suatu prinsip ya, applying a principle, membuat model, modeling building, mengevaluasi, evaluating, merencanakan planning, memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan, meramalkan, menduga atau mengemukakan pendapat, mengambil kesimpulan, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkatan. A. Berhubungan dengan mencari keterangan, B. Menerapkan dan mengevaluasi, kemudian C. Perilaku yang kreatif, D. Memproses. Jadi ini maksudnya
KKO dari ranah kognitif nih ya. Berarti kalau dia menerapkan, membuat model, mengevaluasi, rencana kan udah dapet nih. Berarti ini menerapkan dan mengevaluasi. Oke, demikian dulu ya teman-teman untuk video ini. Soal berikutnya di video selanjutnya ya. Jadi supaya waktunya nggak terlalu panjang. Jadi saya akhiri dulu untuk video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk ditonton video selanjutnya ya teman-teman ya.